Asumsi aja kamu bisa jual satu rumah aja 1 bulan aja, ya mungkin bisa 8 juta, 9 juta, 10 juta atau lebih gitu. Apalagi bisa jual yang rumah Harga tinggi ya. harga tinggi gitu loh. Bisnis apa yang bagus sekarang? Ya itu saya bilang, cari mungkin dekat kalian ada produksi apa gitu. Berusahalah semaksimal mungkin walaupun nggak dilihat oleh orang lain gitu, sampai tetanggamu bilang kalau kamu ngepet gitu kan. Wah, ngepet nih orang, cuman bungkus-bungkus pakai lakban ya kan, tiap hari bungkus pakai lakban. I guess I'm dressed to play Get you fuckers fucking gang affiliated with nothing but my name, man. I don't give a fuck about a motherfucking. I'ma pull up with that stick and hit your motherfucking. I don't give a fuck about a motherfucking. I'ma pull up with that stick and hit your motherfucking. Tadi ya Pak, Mas Dimas, ngomong-ngomong nih tadi 1,5 tahun kan sudah berjalan nih, otomatis travel agent juga mati kan kondisinya ya kan. Nah, apa sih yang Mas Dimas lakukan pada saat bisnis travel agent ini mulai drop lah ibaratnya kan? Itu tadi tuntutan kondisi dan lain sebagainya, sehingga adanya bisnis baru ini yang semua orang itu belum tentu bisa coba gitu loh, karena nyoba hal baru di saat musibah ya, berarti kan corona itu bukan hal yang mudah. Banyak kan malah sibuk nyari kerja orang-orang itu. Nah ini kok buka bisnis baru gitu. Gak apa-apa, sibuk nyari kerja. Saya juga sibuk nyari kerja juga gitu. Semuanya dilakuin, semua ada opportunity dilakuin. Ya ketika bisnis itu tutup, yang tadi udah kita cerita, ya bisnisnya tutup, udah nggak jalan. Yang nggak tahu juga akan buka sampai kapan. Kan terbukti ini hampir 2 tahun kan. Sebagai entrepreneur, orang kenapa bisa jadi entrepreneur sih? Semuanya opportunity awalnya. Walaupun ada privilege juga ya, kita ngobrol. Orang yang punya privilege jadi entrepreneur juga semuanya ada opportunity juga ya. Ada opportunity yang ada kesempatan yang dilihat sama dia untuk menjadi sebuah pebisnis gitu. Udah idle, udah lama, saya ngelihat apa opportunity-nya gitu. Nggak tahu juga sebenarnya, masih bingung kan. Carinya apa selanjutnya? Networking itu apa? Jaringannya. Temen, paling kecil temen, keluarga, minta tolong, reach out di teman-teman kamu tuh, ajakin diskusi, ajakin ngobrol gitu. Nih lagi pandemi nih, kalian lagi ngapain, bisnisnya apa? Lagi pandemi nih, ngobrol-ngobrol sama temen. Makanya kan kita sarannya sebagai pebisnis kita harus punya network dong gitu. Ketika network kita udah banyak, tentunya kita pasti terbuka peluang, kan ada di mana-mana selama kita mau nyari. Nah gitu, kita harus nyari dulu dong ke teman-teman, kira-kira ada percaya. Bahkan ada yang ditawarin MLM, semua itu kan pilihan. Mau masuk MLM juga apa-apa, mungkin bisa sukses Karena kondisi ya. kan pada saat itu juga saya ditawarin dengan MLM, agen asuransi atau apa kan semua kan kita lihat, itu namanya opportunity. Bukan berarti, mungkin aja kalau kemarin saya memilih jadi agent MLM atau agen asuransi, mungkin bisa lebih sukses juga gitu kan, nggak ada bedanya gitu. Cuman orang kan bahkan yang bahaya adalah dia nggak tahu mau jadi apa gitu. Mungkin bahkan dia aja nggak, dia mungkin ada agent MLM aja sama agent asuransi itu selalu ada opportunity-nya. Kalau dia nyari pasti nemu gitu. Mungkin dia harus tinggal pilihannya dia mau ngelakuin atau enggak gitu. Saya nyari beberapa opportunity, bisnis apa, toko online atau apa. Yang ketemu pertama apa? Dari networking. Saya ketemu teman saya, teman kuliah saya dulu, ngobrol-ngobrol, minta tolong, minta apa-apa, harus ngapain. Bahkan saya bilang, saya mau kerja aja di mana, ada yang buka lowongan nggak? Saya bilang, ya udah bagaimana kita buat bisnis baru gitu katanya. Tadi kan ternyata pas ada ngobrol sama temen-temennya nawarin saya kolaborasi gitu kan. Nah, mereka ada sebuah kesempatan. Balik lagi yang saya mesti highlight adalah teman-teman cari kesempatannya dimanapun itu. Gak ada yang salah kok dengan jadi agen asuransi, agen MLM, agen properti. Jadi apa ketika kita kan kondisinya sekarang sedang pandemi ya, sedang butuh apapun ya, bahkan nyari kerja kemana-mana. Saya juga nyari kerja kemana-mana pada saat itu. Kenapa? Karena beneran tidak ada pemasukan sama sekali, hanya makan tabungan aja. Saya juga kirim lamaran ke ABC, udahlah semua LinkedIn saya juga kirim. Saking terdesaknya. Interview juga udah pernah beberapa kali, tapi belum lolos, nggak ada tiki aja mungkin ya, ada interview nggak lolos. Gitu. Jadi teman juga gue butuh kerjaan nih gitu. Memang beneran sampai sedown itu ya pandemi. Gue butuh kerjaan nih, nggak ada pemasukan sama sekali nih. Termasuk saya ini, ketika saya mencari bantuan ke teman-teman ada yang nggak nawarin gitu. Bagaimana kalau kita buat
ini nih teman itu dia bisnisnya di kontraktor, dia di industri ini ya, konstruksi properti ya, perumahan ya, tapi dia pingin ngebuat sebuah industri agent properti gitu. Akhirnya kita rebukan gitu, sama-sama nggak paham nih, sama-sama cari ilmu baru, mulailah sebuah bisnis baru. Apa bisnis baru tuh yang paling pertama kita perlu adalah setelah cari opportunity, setelah melihat nih ini bisa, pertama ini opportunity nih gitu. Opportunity kalau saya kebetulan pilihnya industri properti gitu. Kenapa opportunity? Karena pandemi nggak pandemi, orang tetap cari rumah gitu, orang tetap butuh beli rumah gitu. Cuman mungkin lebih turun aja lah volumenya. Gitu. Pandemi nggak pandemi, beberapa orang tetap digaji gitu. Karyawan tetap digaji pandemi gitu. Tetap digaji pada saat yang mereka harus beli rumah, mereka tetap beli rumah gitu. Dan emang penjualan properti terbukti juga dari data di 2020 kemarin emang tidak turun gitu. Yang turun ada beberapa harga ya, karena kita bisa lihat nih mau pakai segmen yang mana. Contohnya yang turun di harga-harga mahal, penjualannya turun. Tapi di harga-harga normal, apalagi subsidi yang masih terjangkau KPR, itu harganya itu penjualannya stabil gitu. Akhirnya mulailah kita membuat produk, cari produk operation gitu ya. Kalau di jasa tentunya kita masih ini gimana nih produk ini gimana operationnya nih, gimana SOP-nya gitu. Kita mesti 1 bulan tuh nyari ide itu dulu gitu. Belajar dari A, belajar dari B, belajar dari perusahaan lain yang kita network perusahaan yang sama ya, kita belajar gitu. Itu yang kayak kalau misalnya teman-teman mau bisnis, cari yang mirip terus pelajari gitu. Gimana caranya? Ya contohnya teman-teman nggak bisa masak, pengen buka resto gitu. Cari gimana cara buka resto? Tanya teman-teman yang udah punya resto gitu. Atau cari di Google, cari di YouTube, sekarang gampang lah gitu bagaimana. Gitu. Terus cari nih harus siapin apa aja gitu. Menunya kira-kira yang baik apa. Kalau nggak bisa ya cari partner, carilah teman yang bisa masak, koki atau apa gitu. Nah disitulah biar bisa ada kolaborasi gitu ya. Iya, biar produknya mateng gitu. Jadi pertama emang kita kan pasti orang mau produk dulu kan, produknya apa yang mau dijual. Kebetulan kalau properti adalah gimana jasa penjualan rumahnya, itu yang kita habis itu kita bangun bisnis baru gitu. Nah, jadilah namanya properti ini. Itu adalah jadi saya di situ co-founder berdua sama satu partner saya lagi. Ya udah kita buat sebuah agensi properti gitu. Dan ini masih tahap pembangunan juga, jadi baru setahun ya, masih baby banget lah gitu. Belum sukses, kita masih membangun. Saya juga nggak bilang buat bisnis itu langsung sukses aja juga, kita butuh proses lah. Tapi situ kan yang penting kita punya proses nih. Ada pergerakan, kita tetap bisa jual, tetap ada pemasukan pada saat itu gitu. Bisa jual rumah dengan yang kita masih awam banget gitu ya. Kita belajar dari sana sini, akhirnya kita bisa tetap menjual beberapa rumah dan bisa nendang lah, bisa dapat lah gitu ke pemasukan kita gitu. Tapi itu kan yang namanya kita melihat opportunity gitu. Yang intinya kan yang pertanyaan Bapak, kita ngelihat ada kesempatan di situ, kesempatan makin dilakuin gitu. Kesempatan dilakuin terus tetap dikembangin. Terus kesempatan itu 1 atau 2 ya bisa aja macam-macam. Bisa ya pada satu saat kesempatannya 3 kita jalanin. Nggak salah selama kalian bisa fokus. Selama bisa banyak. Kalau kita ngomong bisnisnya Jarum juga banyak. Emang ABC, ada Bank BCA, ada Blibli gitu, ada apa-apa gitu. Yang lain bisnisnya rata-rata orang entrepreneur itu bisnisnya ada 3-4 lah. Nggak cuma 1 doang lah. Karena mereka juga tahu gitu. Kalau saya seharusnya begitu, tapi kemarin kan terlalu fokus. Sekarang kita harus memahami gimana kita punya bisnis yang nggak cuma di satu jenis, tapi kita yang penting bisa manajemennya. Gitu. Sama kalau kamu bisa sanggup, asalkan sanggup. Contoh, jadi agen MLM juga, jadi agen asuransi juga mungkin, kerja juga di kantor, nggak ada bisa selama nggak ini ya, tidak melanggar peraturan kantor ya. Iya benar. Dan bisa sanggup nanganinnya, mungkin jadi lebih banyak pagi ngurusin apa, siang ngurusin apa, malam ngurusin apa, jadi manajemen time aja gitu. Bisa jadi kalau kita punya konsumen 1, kita bisa tawarin semuanya ya.
Iya, bisa juga itu sebenarnya. Kan Kita jadi nggak perlu dapat ini. pemasukan semuanya gitu. Nah, Tapi ya beberapa orang juga bilang sih properti pada saat itu kan turun ya Pak. Pada saat turun itu eh, media iklan kan mulai makin marak Pak. Mulai dari Facebook Ads, Instagram Ads, terus juga apa sih Google AdSense, YouTube atau apa lewat platform kayak Rumah.com dan lain sebagainya gitu kan. Nah, bagaimana kondisi iklan pada saat itu Pak untuk jualan? eh, tidak menutupi, emang tidak mungkin kalau dibanding sekarang. Kalau sekarang kan udah mulai normal rame ya yang nanya, nggak kayak dulu. Dulu tuh satu dua yang penting kita bisa convert lah. Kalau ngobrolin bahasanya gimana cara maintain konsumennya ketika ini tetap di customer service ya, dibalasnya ini ya, kayak tadi kamu bilang balasnya cepet, terus tetap di follow up yang hal-hal begitu gitu ya. Yang penting dapat 1, 2, 3, kalau selagi bisa kita maintain, asal jadi closing 1 atau 2 aja per bulan itu udah Bagus banget ya. bagus banget gitu loh kondisinya sih sebenarnya enaknya di agent properti adalah komisinya itu secara rupiah itu lumayan kalau kita bandingkan sama gaji ya. Kalau mungkin teman-teman yang tertarik di join properti nanti bisa tanya saya tuh detailnya gimana sih sebenarnya. Asumsi aja kamu bisa jual satu rumah aja 1 bulan aja ya, mungkin bisa 8 juta, 9 juta, 10 juta atau lebih gitu, apalagi bisa jual yang rumah Harga tinggi ya. harga tinggi gitu loh. Tapi setidaknya bisa jual yang harga sedang aja lumayan, apalagi misalnya kalau saya kemarin baru jual ada yang 3,5 M ya, lumayan lah, kita bisa dapat sekitar 50 jutaan gitu ya. Kan kalau kita ngomongin 50 jutaan bisa buat 5 bulan gaji, anggap ya. Iya benar-benar. Untuk Benar kan? pengeluaran selama 5 bulan. Bisa pengeluaran sebulan 5 bulan. Habis itu kita harus berusaha lagi. Walaupun sebenarnya targetnya kalau bisa sebulan sekali, sebulan 2 kali gitu. Nah makanya banyak tuh ya kalau lihat seminar-seminar entrepreneur mendapatkan miliaran dalam jual properti, hal-hal kayak gitu tuh emang bisa banget terjadi di properti. Nah, terwujud gitu ya. Emang terwujud kalau emang kalian mau nyari konsumennya, mau tetap nge-push jualan, 1 miliar 1 bulan juga bisa komisinya gitu. Makanya kan kalau yang iklan-iklan itu, ayo ikutin seminar properti ini gitu, ikutin seminar ini gitu. Itu mah bisa kalau kalian bisa jualan sih bisa gitu. Bahkan ada yang misalnya contoh ya, kita punya listingan, istilahnya kita punya tanah yang dititipin di kita. Dia nitipinnya harganya sekitar 60 miliar gitu ya. Ada nggak yang beli? Akan ada pada satu saat gitu. Kita sekarang yang penting kita pasarin dulu aja. Nah 60 miliar berapa sih komisinya? 1 M, sekitar segitu. Ya, jadi kalau misalnya kita anggap kita bisa memasarin itu dan laku 1 M, ya gampang mungkin kan bisa kan. Sekarang pertanyaannya gimana kita, yang paling penting adalah gimana nyari cara kita kenal sama orang-orang yang jual proper aset. Itu namanya kan networking juga. Ataupun yang butuh aset. Butuh nggak yang cari atau yang butuh, yang jual sendiri kita juga harus dapet kan, biar kita bisa daftarin. Oh berarti untuk mencari produk sendiri, berarti yang kita jual tuh termasuk susah nggak sih Pak di daerah Jabodetabek ini? Jadi ya inilah ya. Kalau kita ngobrolin agent properti, orang ngomongnya makelar. Agent properti ada yang makelar, ada yang biasa dimusuhin masyarakat kayak makelar tanah, makelar jual beli rumah gitu. Padahal sebenarnya agent properti bukan makelar, bukan berarti yang Suka naikin harga. Tanah di sini 1 M dijualnya 2 M gitu loh. Gitu. Terus sama yang punya tanah cuma dirisnya 1 M, enggak. Agent properti itu adalah legal, terdaftar di Kementerian Perdagangan dan ada aturan komisinya. Jadi komisi nggak bisa ngasal-ngasal juga gitu loh. Jadi kalau baca undang-undangnya komisi cuma 2%, minimal maksimal 5%, nggak bisa lebih juga. Yang mana untuk nyari sebuah rumah kan yang penting kan persetujuan yang punya rumah. Untuk developer persetujuan developernya, kerjasama agar kita pasarin ya kita cukup pasarin dan kita dapat komisi dari situ 2-3% dari harga jual gitu, bukan kita naikin lagi gitu.
bukan ngambil keuntungan kayak kita misal beli baju di A 10.000 apa 100.000 kita jual 120, bukan gitu ya Pak? Bukan gitu, emang semua udah ada kerjasamanya biasanya sama developer gitu. Nah dari barang-barang itu tinggal kita jualin, kita iklanin. Bener, iklan turun. Nah, yang penting kita bisa maintain aja, tetap bisa jualan. Ya saya bukan ahli di properti sih, jadi maksudnya saya baru 1 tahun ya, tandanya belum terlalu ahli ya. Kita juga masih belajar ya, jadi kalau Mas Tampan tanya gimana cara terbaiknya, saya belum bisa jawab itu sekarang gitu. Mungkin nanti bisa 2-3 tahun lagi mungkin, tapi yang sekarang saya tahu konsepnya. Dan ini juga teman-teman tadi kan saya cerita, ini merupakan salah satu media saya untuk mencari kesempatan Menjalankan kesempatan sekarang, juga ya Pak? ya kesempatan, dan sekarang lagi berusaha untuk memaksimalkan kesempatan itu, lagi membangun gitu. Betul. Oke, tadi properti. Nah, tapi kan Tri ada satu lagi kalau nggak salah ya Pak, untuk bisnisnya itu bisnis spot. Nah, ini kan ya apa ya? Memulai 2 bisnis di dalam kondisi yang yaitu muncul masalah, ya kan mencari solusi itu kan nggak gampang ya Pak. Sampai kepikiran ada bisnis properti, terus nanti ada bisnis satu lagi, bisnis apa Pak ini Pak? Namanya jual pot tanah liat, pot tanaman, pot bunga ya. Itu juga dari opportunity ya, dari melihat pasar. Mungkin kalau kalian sadari, banyak tren-tren yang muncul ketika pandemi, tren-tren baru, tren-tren yang work from home, tren-tren orang di rumah aja, Hobi baru. tandanya kan itu sebuah kesempatan baru. Betul. Tren baru merupakan kesempatan baru. Iya. Itu benar gitu. Pasca. Tren orang belanja online ya, jadi kesempatan buat orang untuk buka toko online. Tren orang bisa GoFood sekarang kesempatan untuk di rumah aja tuh kita bisa jualan makanan, nggak perlu sewa toko sekarang. Nah muncul itu kan tren-tren yang sebelumnya ya, tapi kan pas pandemi muncul tren-tren baru lagi nih. Contohnya sepeda, Iya, banyak sekolah olahraga olahraga. itu bisa sepeda, banyak yang ini juga. Tentunya penjualan sepeda naik dong, Pasti. tentunya pakaian olahraga naik dong, gitu kan. Coba kamu jual pakaian olahraga pada saat awal pandemi, pasti naik. Coba kamu jual sepeda kalau misalnya, atau buat buka bengkel sepeda, hal-hal kayak gitu kan. Yang simpelnya aja lah, masker aja tiba-tiba semua penjual masker kayak raya mungkin kayak kemarin kan. Harganya mulai gila-gila pada saat awal pandemi. Terus mungkin kalau kamu buka apotek, gitu, itu kan kesempatan. Misalnya orang yang udah di bisnis itu dia tiba-tiba buka apotek atau nambah cabang, itu kan sebuah kesempatan baru. Betul. Ya, kita lihat nih, kita nggak punya apa-apa, cari aja trennya. Ya paling simpelnya tadi kalau misalnya kita memutuskan buat toko olahraga, mungkin bisa aja kan, buat beli baju olahraga atau mulai apa gitu. Nah ini saya lihat adalah tanaman gitu. Jadi orang mulai mempercantik rumah. Selain interior, rata-rata interior juga naik tuh ya pas pandemi ya. Bisnis interior naik, bisnis orang memperbaiki rumah gitu, renovasi rumah juga naik. Kontraktor sebenarnya naik tuh renovasi rumah beberapa, karena orang di rumah aja ternyata baru ternyata rumah gue catnya jelek nih. Iya. Ternyata kurang bagus nih, ternyata terasnya jelek lah, itu akhirnya renov. Banyak lah yang renov tiba-tiba pada saat pandemi itu ada aja gitu. Terus kalau saya ngeliatin sama istri ya, ini kan bareng dia ya, sebenarnya lebih banyak ke dia sih, saya cuma bantu. Ini orang tiba-tiba banyak koleksi tanaman ya di saat pandemi itu, tiba-tiba emak-emak gitu ya, Mama rempong ya. Ada koleksi tanaman banyak aja gitu. Tiba-tiba pada mempercantik rumah di pas pandemi gitu. Tentunya saya nggak jual tanamannya, banyak juga yang tiba-tiba buat bisnis tanaman gitu. Temen saya juga ada beberapa yang start jual bisnis tanaman pada saat pandemi gitu, dan sukses juga gitu. Ada beberapa lah yang saya tahu yang udah sukses dan emang startnya pas pandemi, bukan dari lama gitu. Dan kita ke supportingnya itu apa? Supportingnya itu pot gitu. Iya Pak. Oh berarti banyaknya hobi menanam tanaman ya, jual beli bunga biasanya ya Pak. Itu menimbulkan kesempatan tuh ya kita cari tahu apa sih yang dibutuhkan mereka gitu. Itu tadi bisnis pot. Nah pot ini pot kayak gimana? Kan kita tahu ini pot plastik yang hitam itu, yang di jalan-jalan.
Poda itu kota tanah liat. Oh. Jualnya tuh namanya Brown Gold, nama tokonya ya. Itu jadi kalau tanah liat itu kan bisa jadi sekarang pot, orang ngomongnya gerabah gitu. Jadi emang lebih cantik lah daripada pot plastik gitu. Tapi emang lebih fragile juga ya, dia kan kayak keramik gitu ya. Jadi lebih hati-hati juga gitu. Jadi orang lebih cantik, misalnya orang daripada pakai pot plastik, dia pakai pot yang ini tanah liat yang bisa diukir, bisa digambar kucing lah, bisa gambar jerapah lah, dibentuk jerapah, bentuk binatang atau bentuk karakter. Nah itu yang laku gitu, tren gitu. Nah kebetulan rumah nenek saya tidak jauh dari tempat produksi gitu. Jadi ketika waktu itu saya pulang kampung, saya coba mampir ke sana pabriknya. Wah ternyata harganya bersaing nih gitu. Terus di toko-toko online gitu ya. Enggak, harganya ternyata enak, ternyata murah gitu. Akhirnya kita masukin ke toko online. Gitu. Jadi bener lah kalau kata toko hijau, kalau kata toko oranye gitu ya. Ya coba aja dulu jualan di sana gitu. Nggak ada salahnya kan. Kalau cuma foto masukin gitu. Cuma ngambil dikit masukin. Tinggal iklan dikit lah gitu. Tapi semuanya bisa terjual di zaman sekarang ini gitu loh. Untuk buka toko online itu gampang banget dan apa ya, kesempatannya gede, pasarnya satu Indonesia. Karena kita nggak harus bayar kalau di toko online ya. Bener, kita nggak harus bayar, kita nggak kayak harus sewa toko. Jadi teman-teman sekarang mau bisnis apapun tinggal buka toko online. Bisnis makanan apapun tinggal daftarin ke Grab, tinggal daftarin ke GoFood, Shopee Food, Traveloka Eats, apapun daftarin aja sekarang online. Karena itu itu adalah tren yang baru kan. Nah kalau misalnya buat bisnis apa, mau pakaian, mau apa ya tinggal daftarin, coba dulu, masukin dulu gitu di sana. Kita belum tahu kalau belum dicoba gitu. Belum tahu kalau belum dicoba. Oh ternyata responnya bagus gitu, dan emang lagi zamannya juga. Jadi nggak cuma masukin ke Instagram atau apa, lebih fokusnya ke toko online. Gak disangka juga ya. Gak disangka ternyata ini kebutuhannya tinggi gitu. Ternyata emang pas gitu, pas tren, pas apa. Walaupun sih misalnya kalau kalian sekarang tanya bisnis apa yang bagus sekarang, ya itu saya bilang cari mungkin dekat kalian ada produksi apa gitu. Yang mungkin belum terjangkau. Kalau kebetulan dekat rumah nenek saya ada produksi itu juga. Mungkin kalau dekat tetangga kalian ada jualan, ada yang masak kerupuk. Iya, itu betul. Tetangga kalian ada yang tukang kayu gitu ya. Atau tetangga kalian ada yang tukang las, kalian bisa ide buat apa, buat rak tanaman atau rak yang belum disediakan di toko online pada saat ini gitu. Iya. Masih jarang kata-kata. Kalau udah disediain ya coba dulu aja. Karena toko online kan berdasarkan lokasi. Iya, kan lokasi terdekat biasanya. Orang bisa aja terdekat kan. Dia lokasinya misalnya Jakarta Barat, kalian Jakarta Timur. Ya tetap aja dong ke Jakarta Timur, kan pengirimannya lebih dekat misalnya. Itu kan mempengaruhi ya. Buat aja dulu, coba aja dulu. Dan cari kesempatan opportunity itu, kan tadi saya bilang network ya. Dekat kalian ada apa nih? Tetangga kalian jualan apa misalnya? Oh tetangga ya itulah ya, kalau teman saya tetangganya jualan kerupuk, produksi kerupuk. Dia jual kerupuknya di toko online, ambil margin, laku, ya udah. Dia tinggal ngambil sebelah, gitu misalnya. Nggak perlu modal ya. Nggak perlu modal. Nggak buka toko, nggak produksi barang. Ya intinya kita tinggal modal niat aja ngeposting gitu kan. Bisnis balik lagi bukan masalah modal atau apa masalah emang di diri kalian itu ada jiwa ingin berbisnis atau enggak, mau nggak lakuinnya. Kalau emang nggak mau berkembang ya itu kan pilihan kalian gitu. Tapi kalau emang pilihannya saya mau maju nih, mau cari kesempatan, cari aja sana sini, kan yang penting kita berusaha dulu nih. Oh iya betul. Teman-teman yang sekarang mungkin baru mau lulus kuliah, sekolah gitu, lagi bingung mau cari kerja atau berbisnis, jangan takut gitu untuk dagang ya, jadi pedagang ya. Apalagi walaupun sebenarnya stigma orang masih negatif. Kerjaan lu apa? Dagang online. Kerja lu apa? Online shop. Kerja lu apa? Online shop. Berasa rendah banget. Gaji kalian bisa 10 kali lipat dari orang yang kerja kantoran gitu. Jangan takut akan itu, walaupun itu stigma negatif ya biarin aja, yang penting berusaha aja dulu. Karena saya tergabung di seller Tokopedia, aduh kesebut namanya. tapi saya tergabung di komunitas seller itu ya. Mereka kan kadang sering ngobrolin omset ya.
pedagang-pedagang kecil juga biasa omsetnya sebulan 100 juta, 150 juta, 300 juta, Buset. 200 juta. Ya. Kalau margin mereka 30%-nya 60-70 juta, siapa yang mau gaji kalian 70 juta sebulan? 20 juta sebulan aja siapa yang mau gaji kalian, apalagi 50-60 juta sebulan gitu untuk dagang, nggak pakai toko, yang penting cuma gudang doang ya, Iya. gudang bisa di rumah atau apa gitu. Misal ada kamar kosong bisa dimanfaatin ya kan. Iya, jadi jangan malu gitu dibilang sama om gitu, kerja kamu apa? Nah sama om ditanya sama tante, online shop om, online shop tante gitu. Apaan kerja cuma online shop? Ya jangan salah bilang. Walah. Tunjukin nih, ini jualan gue 70 juta sebulan, 100 juta nih gitu. Maksudnya jangan takut gitu. Walaupun saya bilang ya mungkin harus apa ya kita tetap mulai dari nol, tetap berusaha pelan-pelan. Makanya carilah opportunity yang terbagus, dilihat nih kesempatannya apa. Walaupun jangan terlalu banyak mikir juga, yang penting lakuin aja. Mikir tuh ya cukup sehari 2 hari lah, bukan mikir setahun gitu. Nanti dia gue pikir gue bisa dapat dulu nih, pikir-pikir aja nggak jadi. Gue udah pikir langsung lakuin, coba belajar gitu. Kalau salah ya benerin gitu. Kalau belum dicoba kita nggak tahu celahnya. Iya, kayak saya di sebelumnya saya bilang gue vakansi awalnya salah kan, ya udah salah kan, dari 2 tahun cari opportunity lain. Di tengah-tengah pun kalian bisa berubah haluan gitu untuk mencari kesempatan yang, karena kan kita harus bisa berubah walau gimana pun bisnis dinamis ya. Iya, Kalau kita ngomong pasti. banyak kayak ya BlackBerry emang nggak sekeren apa risetnya Pada kurang saat keren itu. apa sih BlackBerry, tapi at the end mereka akan kalah dengan perubahan zaman kalau mereka tidak mau berubah Betul. atau memang mereka telat berubah. Mungkin dia berubah terakhir kan, Saat ini. tapi telat berubah pun salah. Jadi nggak apa-apa, sekarang lakuin yang kalian mau dulu, habis itu berubah di tengah-tengah gitu. Ya apa ya? Berusahalah semaksimal mungkin walaupun nggak dilihat oleh orang lain gitu, sampai tetanggamu bilang kalau kamu ngepet gitu kan. Wah, ngepet nih orang, cuman bungkus pakai lakban ya kan, tiap hari bungkus pakai lakban. Jangan-jangan ngirim. Gojek datang, antar ke JNE, antar apa, tiba-tiba beli mobil baru, ngepet. Iya pasti ya, kejadian kan faktanya pada saat itu di Depok ya kan, orang punya pendapatannya online dikira ngepet ya. Iya, nggak ada yang tahu. Tapi itu keren sih, diam seperti wibu. Kalian bisa cari datanya, statistiknya atau tanya ya, karena saya udah melihat datanya sendiri, saya aja udah ngerasain. Tapi banyak yang lebih wah daripada itu, ratusan juta sebulan tuh banyak banget. Betul. Gitu. Berarti usaha tuh sekarang nggak perlu modal, mikirin sewa toko lah, mikirin beli produk lah gitu. Kita lihat dari Jadi segi kalian memang mana. harus ya, kita harus terima kasih lah sama platform-platform online itu yang mau bakar duit demi UMKM seperti kita. Betul. Gitu. Itu kita harus appreciate lah, walaupun mereka ngambil ada fee 2-3-5% itu nggak ada apa-apanya sih. Dibandingkan omset yang kita dapat dari situ gitu. Tapi udah ngebantu UMKM sama kita yang ini, yang bisa jualan secara gampang di toko online dengan omset yang bisa gede gitu. Walaupun ada strateginya ya, strategi Iya, iklan itu teknis sih, tapi Iya, dan harus- foto yang bagus, deskripsi yang bagus, kata-kata yang cocok, iklan gitu. Ya judul yang menarik Judul ya. yang menarik. Itu kamu bisa cari aja di YouTube gimana cara Iya. jualan efektif di Tokopedia, di Shopee, di Lazada. Atau bingung nih cara daftarnya, udah YouTube aja cari. Banyak sekarang dimudahkan berarti ya untuk melakukan semua itu tadi. Kecuali kamu udah masih nanya gimana cara nge-YouTube. Nah, itu. Jadi kamu harus berubah nih, ikutin perubahan zaman. Betul. Oke, berarti ya itulah yang membuat Mas Dimas survive di pas masa-masa pandemi ini ya, setelah tadi usaha yang di Iya. travel agent ya kan sempat terpuruk, tapi kan nggak, ya namanya hidup tuh kita nggak bisa ngandelin sesuatu hal ya satu hal aja ya, apalagi cuma ngandelin gaji yang sifatnya 1 bulan sekali, padahal kita kan makan setiap hari gitu loh. Itu gimana caranya kita harus bisa benar-benar berkembang. Dari Mas Dimas kita banyak belajar ya mengenai ya naik turunnya dunia bisnis, naik turunnya usaha dan kehidupan pastinya. Tapi ya poin pentingnya kita di sini banyak menerima ilmu ya, apalagi di dunia yang makin kesini kebutuhannya makin mahal ya, apa udah mulai naik ya Pak. Wah, nggak cuma harga rumah yang naik ya kan,
Mungkin kalau teman-teman lihat konten-konten Mas Taman kan kemarin sempat review rumah aja gitu. Padahal mah di dunia industri yang lain juga lebih ada yang lebih bagus lagi untuk bisa dicoba gitu. Oke. Terus dari Pak Dimas mungkin ada pesan buat penonton di sini. Buat teman-teman yang masih Iya. ragu berbisnis, Benar. langsung pikir, cari kesempatannya, eksekusi. Jadi nggak usah lama-lama, langsung aja eksekusi. Langsung dibuat apanya lah namanya, dicari produknya. Sekarang juga itu ya, nggak usah pakai mikir. Kenapa? Ntar kita telat. Kalau udah telat, udah diambil orang lain nanti. Gitu. Iya. Oke, itu aja tadi pesan dari Mas Dimas ya kan. Take action lah, jangan kelamaan mikir gitu. Mikir doang nggak action juga nggak ada hasil, bengong jadinya. Ya kan? Terima kasih nih Mas Dimas atas waktunya udah mau jadi narasumber berbagi ilmu kepada saya, kepada teman-teman penonton yang pastinya bermanfaat banget. Ya. Oke, terima kasih Mas Dimas. Terima kasih juga untuk teman-teman semua. Jangan lupa support channel YouTube Mas Taman Promoin dengan cara like, share, komen, dan subscribe, dan juga follow media sosial yang ada di deskripsi. Termasuk tadi punya Mas Dimas ya, ada Go Vakansi, Property Me, dan juga Drone Ball ya. Oke, itu aja. Terima kasih Mas Taman Promoin. You can get it. Oke.